kembali lagi ke channel saya. Jika sebelumnya kita membahas tentang kendala menulis buku, kali ini saya tidak akan membahas tentang poin-poin yang sudah kita sebutkan di video sebelumnya. Tetapi kita akan membahas dulu, terutama untuk teman-teman yang ingin fokus ke dunia tulis menulis, teman-teman juga harus memahami beberapa poin yang akan saya bahas ini, yaitu adalah macam-macam menulis. Nah, jadi jika teman-teman ingin menjadikan menulis itu sebagai karir utama penghasil uang, perlu dicatat karena ini akan menentukan langkah teman-teman ke depannya. Jadi jika teman-teman ingin menjadikan menulis itu sebagai karir utama penghasil uang, teman-teman harus memahami 5 poin ini yang akan kita sebutkan. Nah, daripada kelamaan panjang-panjang, nanti akan aku bahas dulu satu persatu, yaitu adalah tentang menulis buku. Nah, menulis buku itu dibagi dua, ada banyak sih sebenarnya macam-macam menulis buku itu. Ada buku fiksi dan non fiksi. Kalau yang non fiksi itu ada buku monograf, ada juga buku referensi, sampai buku yang kita sering ketemuin, buku-buku parenting semacam itu juga termasuk ke dalam non fiksi. Nah, sedangkan untuk buku fiksi sendiri teman-teman pasti udah tahu. Nah, ini adalah ada novel, ada kumpulan cerpen, kemudian ada prosa dan macam-macamnya itu, apapun itulah. Kemudian termasuk komik yang dibuat buku itu juga iya. Nah, aku sebutkan itu fungsinya adalah untuk membantu teman-teman dalam menulis secara teknisnya, guys. Jadi secara teknis itu nanti kita dalam menulis ada yang namanya itu, selain kita menulis buku, kita juga bisa menulis namanya artikel. Apalagi sekarang udah banyak website, surat kabar, dan macam-macamnya, ada tabloid, macam-macamnya itu teman-teman bisa mengirimkan tulisan-tulisannya ke sana. Nah, bagaimana sih caranya? Nanti akan kita ulas di video selanjutnya. Nanti kapan-kapan akan saya buat. Kemudian terkait dengan kita mengirimkan tulisan ke media cetak dan ke penerbit. Penerbit itu untuk penulisan buku, sedangkan untuk cerpen, puisi, kemudian yang pendek-pendek kita bisa memasukkan di surat kabar. Caranya ada trik dan poin-poinnya tertentu yang nanti akan kita bahas di video selanjutnya juga. Untuk teman-teman yang suka menggambar sekaligus pintar dalam hal membuat tulisan, membuat cerita, teman-teman juga suka dengan dunia kartun, teman-teman juga bisa menulis skenario, atau kalau dalam skenario itu secara teknis tulisan, tapi secara teknis gambar itu kita bisa memasukkan ke dalam storyboard. Nah, storyboard itu juga ada pakem atau ada aturan penulisannya sendiri-sendiri, guys. Jadi untuk teman-teman yang memiliki kemampuan seperti itu, jangan sia-siakan, jangan dianggap remeh, tekuni aja karena itu bisa menghasilkan. Dan terutama untuk penulis storyboard sama penulis skenario itu juga masih sangat berpeluang, guys, dibandingkan menjadi seorang penulis buku. Kenapa? Karena jumlahnya masih sedikit seperti itu, guys. Nah, kemudian ada juga menulis komik di Indonesia juga masih ya udah ada, cuman masih kurang sebanyak penulis buku pada umumnya. Itu aja sih macam-macam menulis buku. Teman-teman harus memahami hal itu karena itu nantinya akan membantu teman-teman dalam memasukkan atau memaksimalkan potensi teman-teman akan diarahkan ke bagian mana, apakah ke bagian buku atau pembagian ke penulisan storyboard, komik, atau novel. Jadi itu penting banget untuk teman-teman pahami. Nanti akan kita bahas video selanjutnya, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya. Bye bye.